Diagram visual otak dan bagian yang terpengaruh saat depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang kompleks dan melibatkan lebih dari sekedar perasaan sedih atau kehilangan semangat. Ia merupakan kondisi medis yang nyata, melibatkan perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi otak. Berkat kemajuan teknologi pencitraan otak seperti MRI dan PET scan, para ilmuwan kini dapat memetakan bagian-bagian otak yang terpengaruh ketika seseorang mengalami depresi. Melalui diagram visual otak ini, kita akan menelusuri 5 bagian utama otak yang paling terlibat dalam gejala depresi, serta memahami bagaimana perubahan pada masing-masing area tersebut berkontribusi terhadap pengalaman rasional dan kognitif penderita. Bagian-bagian otak yang terpengaruh. Yang pertama, prefrontal cortex. Prefrontal cortex terletak di bagian depan otak dan merupakan pusat pengambilan keputusan, perencanaan, pengaturan perilaku sosial, dan kontrol emosi. Pada individu yang mengalami depresi, area ini menunjukkan penurunan aktivitas. Aktivitas korteks prefrontal yang rendah berkaitan dengan kesulitan berpikir jernih, gangguan konsentrasi, dan munculnya pola pikir negatif yang terus-menerus. Hal ini juga membuat penderita kesulitan memecahkan masalah atau mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, amigdala. Amigdala adalah struktur kecil berbentuk almond yang berperan penting dalam mengatur emosi seperti takut, marah, dan cemas. Ia bekerja bersama bagian otak lainnya untuk mendeteksi ancaman dan merespons tekanan emosional. Pada otak yang mengalami depresi, aktivitas amigdala cenderung meningkat secara abnormal, khususnya saat seseorang mengalami tekanan psikologis. Hal ini menyebabkan kepekaan berlebihan terhadap rangsangan negatif, memperkuat rasa sedih, takut, dan kecemasan. Yang ketiga, hipokampus. Hipokampus adalah struktur otak yang berfungsi dalam pembentukan memori dan pengaturan stres. Ia juga berperan dalam memberikan konteks emosional terhadap peristiwa yang dialami. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran hipokampus cenderung menyusut pada penderita depresi kronis. Salah satu penyebabnya adalah kadar kortisol atau hormon stres yang tinggi dalam jangka panjang yang berdampak negatif pada kesehatan sel-sel otak. Akibatnya, penderita depresi sering mengalami gangguan memori dan kesulitan mengingat hal-hal positif. Yang keempat, anterior cingulate cortex atau area 25. Bagian ini menjadi jembatan antara wilayah kognitif dan emosional dalam otak. Ia berfungsi dalam pemrosesan emosi, regulasi mood, dan pengambilan keputusan berbasis afektif. Pada banyak penderita depresi, anterior cingulate menunjukkan aktivitas berlebihan. Ini membuat seseorang merasa terus-menerus dalam keadaan sedih atau putus asa dan sulit mengalihkan diri dari emosi negatif. Yang kelima, nucleus accumbens. Nucleus accumbens merupakan bagian dari sistem penghargaan otak atau reward system dan berperan penting dalam menghasilkan rasa senang, motivasi, serta penguatan perilaku positif. Depresi menyebabkan penurunan aktivitas pada nucleus accumbens. Ini menjelaskan mengapa banyak penderita kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu menyenangkan atau yang disebut anhedonia, serta mengalami penurunan motivasi dan energi. Peran neurotransmitter dalam depresi. Selain struktur otak, depresi juga melibatkan gangguan pada keseimbangan kimiawi otak. 3 neurotransmitter utama yang berperan antara lain, yang pertama serotonin, mengatur mood, tidur, dan nafsu makan. Kekurangan serotonin sering dikaitkan dengan rasa sedih dan kecemasan. Yang kedua, dopamin, terlibat dalam sistem penghargaan dan motivasi. Penurunan dopamin menyebabkan kurangnya semangat dan kehilangan kesenangan. Yang ketiga, norepinefrin, berkaitan dengan kewaspadaan dan respons terhadap stres. Ketidakseimbangan zat ini berdampak pada energi dan konsentrasi. Depresi merupakan kondisi yang memengaruhi banyak aspek dalam otak manusia, baik secara struktural maupun kimiawi. Dengan mempelajari diagram visual otak, kita dapat lebih memahami bahwa depresi bukanlah kelemahan pribadi, melainkan gangguan biologis yang membutuhkan perhatian medis dan psikologis.
Pemahaman ini penting untuk mengurangi stigma terhadap penderita dan meningkatkan kualitas penanganan melalui terapi yang tepat, baik dengan pendekatan farmakologis seperti antidepresan maupun psikologis seperti terapi perilaku dan kognitif. Fungsi otak yang terganggu dapat pulih dan kualitas hidup penderita dapat meningkat.